Yang dulu kita difitnah juga dulu, bahwasanya ternyata ini pemahaman Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, kemudian diteruskan oleh Muhammad Al-Wahhab. Ternyata kita temukan setelah belajar dan belajar, oh ternyata jauh sebelum Ibnu Taimiyah banyak kitab-kitab yang ditulis tentang akidah salaf ini. Ternyata kawan-kawan kita silaf dia, bukan itu. Silaf dia mengatakan itu akidah Ibnu Taimiyah. Tapi sudah terlanjur juga jadi fitnah, payah juga dirubah itu. Ya, ketika pembagian tauhid disebutnya trinitas karena difitnah oleh orang-orang atas. Ya, disebutnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, seolah-olah meyakini Tuhannya Wahabi itu 3 katanya. Tauhidnya trinitas, lebih berbahaya pada Yahudi dan Nasrani. Fitnah lagi. Tapi sabar ya. Sabar ya. Jangan kalut antum. Sabar aja. Tidak usah dibalas fitnah. Balas saja dengan dalil. Balasnya dengan hujjah. Terus tetap mengaji. Ya kalau dibilangnya Ibnu Taimiyah aneh. Ini belum hidup Ibnu Taimiyah 2 abad dia sudah menulis ini. Ada yang lebih duluan lagi nanti daripada Imam As-Sabuni ini. Yang jelas akidah salaf yang diikuti. Wallahu musta'an. Alaihi tuklan. Sabar dulu ya, belum selesai. Kitabnya kecil kok antum tidak cepat selesai. Ya, kecil kitab, insyaallah tidak lama selesai. Ya. Atau kita ganti dengan kitab lebih tebal, kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimahnya 2 jilid besar. Coba yang kecil-kecil dulu. Kalau bisa berani kita tamatkan nanti, insyaallah ambil yang lebih kecil lagi. Ya, sebab semakin banyak ilmu orang dulu, sedikit kitabnya. Ya. Kita semakin banyak kitab karena pemahaman kita semakin dangkal. Sehingga perlu banyak alat. Kan sudah Anda bilang dari awal. Banyaknya kitab bukan berarti kita lebih alim. Dulu Nabi tidak ada kitab. Iya. Ada kitabnya? Hah? Tidak. Beliau tidak pandai baca. Dia nulis. Tapi dia a'lamul ulama. Ulama yang paling alim. Jelas? Abu Bakar ada kitab? Tidak. Kitabnya kitabullah wa sunnatu Rasulillah SAW. Cuman di akhir-akhir ini kita terpaksa banyak kitab. Ya, supaya meyakinkan orang bahwa kita baca kitab. Yang kedua, orang tidak boleh lagi langsung ke Al-Quran hadis katanya. Sebabnya kalau Al-Quran hadis harus jadi mujtahid dulu. Kan aneh juga. Dulu sahabat tidak semuanya mujtahid, tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, harus buat kaidah, harus melalui ulama. Maksudnya ulama tertentu. Kalau tidak ikut ulama tertentu itu tidak ulama namanya. Dulu Nabi SAW semua orang bertanya ke dia. Tidak ada dia bilang, oh kamu belum levelnya, tanya dulu ke ulama ya, baru datang ke saya. Nabi langsung dia yang jelaskan. Berarti boleh tidak memahami hadis langsung ke hadis? Ya boleh. Kalau salah paham diluruskan. Kalau tidak paham ditanyakan. Dia telah jelaskan berkali-kali, tidak jelas juga, ikut ajalah orang yang dianggap berilmu dan paham. Selesai masalah. Gitu aja kok repot. Jangan larang-larang pula orang untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena pada umumnya Al-Quran hadis itu mudah dipahami. Tadi ayat berapa kali dibaca ayat oleh imam tadi? Mana imam tadi? Hah? Oh, jadi imam tempat lain lagi. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami benar-benar telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Maka ada gak yang dapat ngambil pelajaran? Tiba-tiba antum bilang, woi kalau tidak baca Al-Quran langsung dan hadis harus jadi mujtahid mutlak dulu. Siapa yang disyarat-syaratkan ini? Agama Islam itu mudah. Tapi kalau nak jadi mufti, ya nak jadi penulis tentang hukum-hukum, nak jadi profesor, ya antum harus berilmu alat-alat ijtihad. Tapi kalau hanya untuk memahaminya, ya untuk hanya memahami dan diamalkan, sebagian besar mudah dipahami. Tapi kan tidak mungkinlah kita tiba-tiba berilmu tanpa mengikuti ulama. Cuma itulah maksudnya harus ulama yang sesuai dengan saya. Itu masalahnya. Kalau tidak sesuai dengan dia, tidak namanya ulama. Itu ulama. Itulah namanya.